Selamat pagi, apa kabar semua? Amin, selalu diberkati ya, puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Datang di sini untuk apa? Untuk formalitas atau mencari Tuhan? Oh, haleluya. Oke, semangat semuanya ya. Apalagi ada Bu Meli, bajunya merah. Saya di sini takut sekali. Oke, ibu-ibu, kita doa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami Tuhan. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami mengasihi Engkau Bapa lebih dari segalanya. Saat ini Bapa, kami datang, kami menghampiri Engkau dengan segala keadaan kami, keterbatasan kami. Urapi kami Tuhan. Berikan perkenanan-Mu atas kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami sukacita ya Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu, hadirat-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya ya Tuhan, segala belenggu-belenggu kami dilepaskan. Segala pikiran, beban hidup kami, Engkau angkat dan Engkau memberikan kami sukacita dan kemenangan ya Tuhan atas segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami mengundang Engkau senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri ya, bersukacita ya.
Yuk, jabat tangan. Berkati teman-teman. Yang banyak, jangan sedikit. Puji Tuhan. Ini untuk mengurangi ketakutan saya. Soalnya bukan WL, Bu. Oke. Oke. Boleh silakan duduk, Ibu-ibu. Sampai lupa. Kita nyanyi lagu nomor 2 ya. Kita bersyukur selalu Bapak itu baik dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu baik bagi kita. Selalu baik
Tuhan, selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun juga dalam hidup kita, biarlah kita selalu bersujud kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan di luar kita kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita. Kita nyanyi ya, kasih Tuhan sungguh mulia. Mengolong
Karena kami percaya siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya kalau kami sampai detik ini boleh bernafas, boleh bangun pagi, boleh terus melakukan aktivitas sehari-hari. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kami yang menolong kami, yang memberi kepada kami satu hari lagi untuk kesempatan buat kami mengasihi Tuhan, mengekspresikan rasa ucapan syukur hari demi hari. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami mau bersama-sama sharing merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini terus menjadi kuat dan firman yang kami dengar bertumbuh bersama dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah ya Roh Kudus. Kami siap mendengar, kami buka hati kami. Kau lembutkan hati kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan duduk ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Tema yang luar biasa pagi hari ini yang akan kita bersama-sama renungkan yaitu God's Woman. Dan salah satu perempuan-perempuan atau wanita-wanita Tuhan yang luar biasa yang pagi hari ini akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Saya ini sangat kagum sekali ya dengan Tuhan. Tuhan memanggil dan Tuhan memilih Rahab, memasukkan Rahab. Siapa Rahab itu? Kalau ibu-ibu semuanya pernah baca Alkitab, dengar hamba Tuhan, pendeta khotbah, kita semua tahu tentang siapa Rahab itu. Rahab adalah perempuan sundal, bukan perempuan baik-baik. Mungkin kalau sekarang ini ya, di tengah kita persekutuan kaum wanita, tiba-tiba kita tahu ada seorang perempuan pelacur yang tiba-tiba masuk ke pintu itu dan duduk di ujung itu, kira-kira ibu-ibu gimana? Aduh, risih enggak? Aduh, kok ada perempuan kayak gitu masuk di gereja, gimana? Bisa nggak kudus ini ruangan gitu ya. Bisa setelah ini doling, ruangan ini langsung didolingin, dibersihkan. Nanti roh najisnya ikut, nanti roh ininya ikut. Aduh, untung datang ke persekutuan wanita, bukan di ibadah minggu. Kalau ibadah minggu kan ada bapak-bapak ya. Wah, langsung ibu-ibu yang kita yang sudah bersuami langsung nempel sama suami kita, misalnya begitu ya. Tapi saya kagum dengan Tuhan. Karena di dalam Ibrani pasal 11, nama Rahab dimasukkan menjadi salah satu pahlawan iman. Seorang perempuan sundal. Kenapa kok Rahab, seorang perempuan pelacur, dimasukkan menjadi salah satu jajaran nama-nama besar. Disandingkan dengan Abraham, disandingkan dengan siapa lagi, Nuh. Disandingkan dengan Musa, disandingkan dengan Isa, orang-orang hebat. Siapa dia? Mari kita mau bersama-sama melihat dan mendengarkan kisah dari hidup Rahab bersama-sama. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama Ibrani pasal 11 ayat 31 berkata demikian. Ini salah satu jajaran dari saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 31 dikatakan demikian. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yang dilakukan Rahab bukan sesuatu yang wow, yang besar. Firman Tuhan katakan kenapa Rahab dimasukkan dalam jajaran saksi-saksi iman. Orang yang punya iman. Dianggapnya seorang pelacur yang bernama Rahab. Dianggap diperhitungkan dia sebagai salah satu perempuan yang punya iman. Dan oleh karena imannya itulah, imannya itu mengubah hidupnya dari seorang perempuan pelacur menjadi salah satu dari nenek moyangnya Tuhan Yesus.
Betul ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau baca Matius pasal pertama tentang silsilah Tuhan Yesus, hanya ada beberapa perempuan dari semua nama laki-laki yang hebat yang ditulis. Salah satunya adalah Rahab. Jelas sekali. Salmon menikah dengan Rahab. Dia punya anak yang namanya Boaz. Ketika Rahab memiliki iman percayanya dengan Tuhan, dia tidak hanya berubah hidupnya dari seorang pelacur yang dianggap sampah masyarakat, yang semua orang akan jijik kalau duduk dengan dia. Karena iman percayanya kepada Allah Yahweh di zaman itu. Tuhan Yesus belum lahir karena masih di zaman PL. Tapi karena iman percayanya, dia diubahkan hidupnya dari seorang pelacur menjadi seorang nenek moyang. Masuk dalam silsilah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Saya tuh senang sekali dan bersyukur punya Tuhan yang begitu rendah hati dan sederhana. Dia mau loh, salah satu nenek moyangnya itu bekas pelacur pun dia mau. Karena apa? Karena cintanya, kasihnya Tuhan buat setiap umat manusia. Tapi seringkali kita ini kurang punya kasih yang seperti Tuhan. Kita masih lihat-lihat orang, orang itu gak baik. Kamu tahu gak, dulu kan ibu itu begini-begini. Dia pernah divorce loh, dia pernah begini loh. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan di hidup ini? Menurut saya setiap kita pernah mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Tapi kita bersyukur kalau kita kenal Tuhan kita, Yesus namanya. Karena Yesus ketika dia mau lahir ke dalam dunia, dia tidak hanya memilih orang-orang hebat menjadi nenek moyangnya. Tapi salah satunya dia memilih seorang perempuan yang bernama Rahab. Apa yang dilakukannya? Hanya karena Rahab menyembunyikan pengintai-pengintai orang-orang Israel. Yuk kita baca supaya kita tahu ceritanya lebih detail ya ibu-ibu semuanya. Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Supaya kita tahu ceritanya ya. Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu, Rahab itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Dan berkatalah ia, memang orang-orang itu, pengintai-pengintai itu telah datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi Rahab telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah Rahab mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu
dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Rahab. Dia menyembunyikan dua pengintai Israel. Tuhan sudah menjanjikan Kanaan buat bangsa Israel. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan bilang, Israel, aku bebaskan kamu dari Mesir sampai supaya kamu masuk ke Kanaan, bukan mati di padang gurun. Dan benar, setelah Musa mati, Yosua memimpin Israel. Dan Yosua mengutus dua pengintai. Kamu nggak tahu namanya siapa, tapi kalian berdua pergi ke Yeriko. Coba lihat kota itu seperti apa. Ternyata semua penduduk di kota Yeriko sudah tahu Allah yang dahsyat, Allah Israel itu seperti apa. Dari 40 tahun yang lalu mereka sudah dengar bagaimana Tuhan membebaskan Israel keluar dari Mesir dengan cara membelah Laut Merah. Dan Israel menyeberang Laut Merah di tanah yang kering dan tidak mati. Tapi begitu tentara-tentara Mesir dengan kereta kudanya mencoba untuk menyeberangi itu, mereka tenggelam di dalam Laut Merah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Rahab termasuk orang yang tinggal di Yeriko itu. Yang mana Rahab adalah salah seorang yang pasti akan mati ditumpas oleh Israel. Pasti. Tapi karena kegentaran, karena Rahab mendengar, saya suka sekali ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depanmu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, ketika Rahab bersama dengan semua orang-orang Yeriko dengar perbuatan Allah Israel yang dahsyat, yang lainnya takut termasuk Rahab. Tapi ketakutan Rahab berubah menjadi iman, berubah menjadi percaya bahwa Allahnya Israel ini Allah yang bisa menyelamatkan dia dari kematian, dari maut. Karena mau ditumpas habis itu kota Yeriko. Tuhan sudah bilang kamu masuk Yeriko, kamu gak boleh sisakan, habisi semuanya. Berarti kan Rahab akan mati. Orang yang sudah ditentukan mati di hadapan Tuhan. Tapi karena iman percayanya, waktu itu di zaman PL belum ada Alkitab kayak kita ya ibu-ibu. Kita bisa baca enak dan kita tahu. Loh, ini kan sebetulnya cuma, Rahab itu cuma dengar gosip aja kan sebetulnya. Bener gak sih? Dia cuma dengar orang ke pasar gitu kan, ibu-ibu kan suka ke pasar ya, mungkin dia ke pasar siang-siang atau malam-malam saya nggak tahu, atau mungkin dia juga dengar dengan laki-laki hidung belang yang menidurin dia, yang cerita, kamu tuh nggak cerita sama teman-temannya, ini sih ini Allahnya Israel hebat sekali loh, dia lakukan ini, dia dengar dari omongan orang, tapi apa yang dia dengar tentang
Allah Yahweh itu menjadi iman di hatinya Rahab. Dan itu menyelamatkan Rahab dari kematian. Tidak hanya Rahab yang diselamatkan, tapi seisi keluarganya. Rahab bilang sama 2 pengintai itu, kalau memang kamu menaruh kasih kepada kami, aku percaya Allahmu itu hebat dan pasti negeri ini akan jatuh ke tanganmu. Pasti aku percaya itu. Tapi boleh enggak aku minta tolong selamatkan ayahku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, semuanya. Padahal mungkin siapa yang bangga kalau anaknya seorang pelacur? Gak ada ya. Mungkin orang tuanya juga sudah jijik dengan anaknya karena mencoreng nama baik orang tuanya dan sebagainya. Tapi dia tetap mengasihi keluarganya. Makanya tadi kita baca ayat terakhir ya, sebelum ayat yang ke-13. Boleh enggak aku cuman minta satu. Biarkan keluargaku, ayahku, ibuku, kakakku, adikku, semua saudara-saudaraku. Selamatkan mereka. Boleh asalkan mereka semua masuk di dalam rumahmu. Begitu ada satu yang keluar dan itu dibantai mati, bukan salah kami dan bukan jadi hutang darah. Pokoknya selama kami datang menyerang, semua yang tinggal di dalam rumahmu, itulah yang akan selamat. Dan kita tahu ending ceritanya, ketika Yeriko dipukul habis sama Israel, semua seisi orang yang saat itu tinggal dan diam di rumah Rahab selamat. Dan tidak hanya itu, Rahab dipindahkan masuk jadi satu, ikut dalam perjalanan Israel. Hanya dia di luar perkemahan. Tidak bisa jadi satu karena belum kudus, gak kudus. Jadi harus tinggal di luar perkemahan orang Israel, tapi ikut bersama dengan orang Israel dari belakang. Sekalipun ada hukum-hukum yang begitu ketat, tapi saya suka Tuhan. Kasihnya itu melampaui semua hukum yang ada. Tuhan melihat iman Rahab ini dan tidak cukup Tuhan hanya mengubah hidupnya dari seorang pelacur jadi perempuan baik-baik, enggak. Tapi diambilnya dia jadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Matius pasal 1. Karena apa? Karena iman. Dan iman itu berarti apa ibu-ibu? Iman itu berarti tentang segala sesuatu yang kita dengar tentang Allah. Dengan Allah, itulah iman. Iman timbul dari pendengaran. Ada ayatnya, saya akan baca bersama-sama. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau di zaman dulu Rahab belum punya Alkitab seperti ibu-ibu dan saya yang ada di handphone, aplikasi, yang ada di buku cetak. Dulu cuman omongan orang begini aja, cerita-cerita ngerumpi di pasar. Allah Israel hebat sekali, dia membunuh Raja Og dan Sihon, raksasa-raksasa besar. Dia hebat, dia luar biasa. Semua orang pada takut. Tapi ketakutan Rahab berubah menjadi percaya. Ibu-ibu siapa di sini yang pernah mengalami ketakutan? Saya. Betul. Tapi kabar baik pagi hari ini adalah Tuhan mau mengubah setiap ketakutan kita menjadi iman percaya yang kuat. Amin. Kalau bagi orang Yeriko yang lain, kedahsyatan Tuhan itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Karena pasti aku akan mati. Tapi bagi seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, ketakutan itu dia ubah menjadi percaya. Aku percaya kepada Allah yang hebat itu. Aku minta belas kasihannya supaya aku dan keluargaku diselamatkan. Dan dia diselamatkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan ibu-ibu? Mari kita hadapkan kepada Tuhan. Apapun ketakutan kita, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengganti setiap ketakutan kita dengan iman. Iman itu apa toh? Iman itu percaya. Percaya yang muncul dari mana toh? Dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Firman Tuhan katakan, dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus.
Kalau sekarang tidak hanya dari kesaksian-kesaksian, tapi bukankah setiap kita sudah punya Alkitab masing-masing? Betul ya ibu-ibu ya? Entah itu di handphone, entah itu buku cetak. Suami saya akhir-akhir ini waktu itu dia sempat jemput saya di Semarang, saya waktu itu sempat ke Semarang bersama dengan mama papa saya dulu karena mama saya waktu itu sempat sakit beberapa hari yang lalu. Jadi biasanya itu kan suami saya kalau sendirian terus dia akan nyetel khotbah gitu-gitu ya. Tapi saya kaget. Hari itu setelah dia jemput saya, kami mau balik lagi ke Kopeng, ke Salatiga, dia setelin audio Bible. Lalu dia bilang gini, sayang, kenapa ya, iya ya kita nggak dengerin audio Bible aja ya sepanjang perjalanan, kan lumayan itu dari Semarang ke Salatiga. Dia cerita, aku sampai Roma dapat sekian pasal loh. Lumayan kan sayang ya. Jadi kita dengar firman. Firman itu terus dimasukkan ke telinga kita. Kalau ibu-ibu mungkin, aduh mataku tuh Tomel, kalau baca lama-lama nih ya maklum ya tante kan usianya udah banyak. Iya tante, saya mengerti. Itu aduh kalau baca lama-lama tuh kepalanya pusing gitu ya. Gak apa-apa tante, nanti tante minta diajarin cucunya disetelin audio Bible. Ceklik, nanti biarkan, nanti ada orang yang ngomong sendiri gitu. Tante-tante cuman dengerin aja. Kenapa? Karena penting sekali. Iman itu timbul bukan dari gosip. Tapi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Semakin banyak firman yang ibu-ibu masukkan ke dalam pikiran, masukkan ke dalam hati kita, itu seperti senjata. Sehingga satu kali ketika ketakutan itu menyerang, kekhawatiran itu menyerang, firman itu bisa tiba-tiba seperti diingatkan lagi. Dan ketika firman itu tiba-tiba diingatkan, kita perkatakan itu. Dan itu namanya menumbuhkan iman. Jadi menumbuhkan iman itu seperti itu. Simple sekali. Jadi yang dikatakan orang beriman itu bukan mereka yang sekolah teologi ya ibu-ibu. Bukan. Iman itu punya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu iman. Itu iman. Itu iman. Dan kalau ibu-ibu mau tahu bagaimana caranya mengalahkan ketakutan, stres, depresi, kemarahan semuanya. Hanya satu, iman. Ada ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Keren sekali ya. Saya ulangi lagi 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Ya semua yang dimunculkan dari dunia. Rasa takut, khawatir, bimbang, gelisah, ragu, cemas. Semuanya. Stres, ketakutan, kemiskinan, kesakitan, semuanya. Itu yang dimunculkan dunia. Tapi firman Tuhan katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi yang bisa mengalahkan semua persoalan, kesulitan, tantangan, apapun yang sedang ibu-ibu dan saya hadapi. Hanya satu, iman kita. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada sumber-sumber. Beberapa waktu yang lalu kami sempat ketemu sama teman, satu anak yang dulu kami bimbing, kami layani waktu di Birmingham. Adik rohani kami bertemu di sana, di UK. Dia sudah menikah, dia punya anak satu, keluarga muda ibu-ibu gitu ya kira-kira. Lalu kami kenal dua-duanya, yang laki dan yang perempuan. Ya namanya juga masih muda, punya keinginan banyak, barusan pindah rumah. Rumah yang awal setelah menikah agak kecil, dia pindah rumah yang agak lebih besar gitu ya. Lalu ngobrol-ngobrol cerita, lalu yang laki ini cerita sama saya dan suami saya, gimana ya bang kak, aku tuh gak bisa. Jadi anak muda zaman sekarang itu wah ternyata simpanannya banyak. Sumbernya investasi A, B, C, D gitu ya. Lah dia nih lagi ngadepin jual rumahnya, harus beli rumah yang lebih besar dan sebagainya, ngurus pajak. Wah dia gitu. Ternyata ada yang tidak dia prediksikan.
dan dia harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, ceritanya seperti itu. Waduh, sumberku yang ini berkurang, padahal masih ada sumbernya yang lain loh. Menurut Bagiti, saya sampai bilang, perasaan semua sumbermu itu perlu tak doain biar ditutup dan dihabisin Tuhan. Jangan dong Kak. Karena kalau enggak kayak gitu imanmu enggak bertumbuh. Karena kamu merasa masih ada yang bisa dijagain. Tahu ya ibu-ibu ya? Kalau bahasa Jawa ini enak, masih ada yang bisa dijaga. Oke, enggak apa-apa. Masih ada investasi emas, masih ada investasi kripto, masih ada, waduh banyak sekali kan. Kalau cash aku mah dikit bang Kak, semuanya soalnya aku simpen di investasi. Wah ngomongnya gagah sekali. Tapi giliran ngurusin cuman pindahan rumah, beli rumah yang lebih besar itu dia udah bingung. Karena dia merasa sumbernya yang satu sudah habis. Padahal masih ada sumber yang lain. Itu bukan orang tidak percaya loh, orang Kristen dari sejak lahir. Tapi saya bilang, tahun ini kamu dapatnya tahun apa? Tahun iman Kak. Oke, kalau gitu kakak berdoa ya, supaya kamu mengalami lompatan iman. Orang tipe kamu tuh harusnya baru sadar kalau mengalami penghajaran. Nah, sampai semua yang dijagain dia habis, baru dia akan percaya sama Tuhan. Bener Kak, aku gak bisa, gimana dong Kak caranya? Ya udah gak apa-apa, berdoa aja, bilang sama Tuhan. Tuhan aku masih belum bisa, aku masih belum bisa 100% ngandelin Engkau Tuhan. Aku masih takut kalau iniku berkurang, Ibu-ibu kira-kira seperti itu enggak? Sama seperti adik rohani kami. Tapi saya bersyukur, sejak muda Tuhan mengajar saya untuk mengandalkan Dia. Suami saya satu kali, memang tahun ini juga suami saya dapatnya Tuhan sudah menyediakan. Sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang bagaimana iman, Tuhan menyediakan, cara mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Lalu satu kali kami lagi ngobrol-ngobrol. Sayang, kamu tahu gak kalau di Ibrani pasal 11, itu kan ada tulisannya ya tadi. Karena iman Rahab gitu kan. Nanti satu kali sampai surga kita juga loh dikatain gini. Karena iman, Roni dan Meli pindah dari UK pergi ke Kopeng, STTS. Karena iman, Roni dan Meli selama 7 tahun tinggal bersama 140 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Karena iman, Roni dan Meli belum mau dibuatin rumah sendiri di belakang. Lebih memilih tinggal bersama dengan anak-anak itu. Bukan karena kami sok-sok jago, bukan. Masalahnya Tuhan bilang belum. Itu loh, kalau Tuhan bilang belum, kami tidak berani melangkah. Siapa yang jadi jaminan kami? Hanya Tuhan. Itu loh ibu-ibu, dengar firman, dengar perkataan Tuhan. Nah sekarang semua firman itu ada di Alkitab. Kalau ibu-ibu dan saya tidak pernah baca, kita tidak akan dengar dan kita tidak akan tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita akan ditipu iblis dan iman kita semakin lama semakin kecil. Beberapa waktu yang lalu sebelum kami berangkat, Tuhan itu tuh lucu sekali. Padahal kan ya kami itu sudah sembunyi di lereng gunung gitu kan ya. Di desa Sumogawe, dusun Sumogawe namanya ibu-ibu. Tuhan itu satu kali mendatangkan seorang pemimpin, salah satu rektor dari universitas yang cukup keren gitu ya. Untuk datang dan ketemu kami dan sharing tentang persoalan hidupnya. Jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar yang kita miliki tidak berarti membuat iman kita juga besar dan bertumbuh ibu-ibu. Karena saya sedih sekali mendengar seorang pemimpin ini. Dia Kristen iya, tapi dia mengalami kesulitan yang berat di dalam hidupnya. Dan saya bersyukur Tuhan kenapa kirimkan orang-orang, salah satunya seperti pemimpin-pemimpin ini. Karena mereka kasihan kalau enggak bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan kami, bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah kami beritakan firman. Kami kasih tahu lagi tentang jati diri identitas seorang pemimpin itu. Bahwa dia juga anak kesayangan Tuhan. Tuhan mengasihi hidupnya. Kami doakan pemimpin ini menangis sampai seperti itu. Dia bilang, ibu saya enggak mau menangis loh. Tapi saya enggak tahu kenapa saya menangis sampai seperti ini. Iya, Tuhan mengasihimu.
Lalu dia pulang. Cukup lama, mungkin 1,5 jam kami ngobrol-ngobrol, saya dan suami saya. Tidak menjamin ibu-ibu jabatan, posisi apapun yang kita miliki, tidak berarti kita juga punya iman yang sama, yang tinggi, sama seperti jabatan yang kita punya. Mari, biarlah siang hari ini kita memiliki iman yang bertumbuh sebagai orang percaya. Berapa tahun ibu-ibu menjadi orang Kristen? Lalu kalau ditanya berapa tahun usia iman ibu-ibu? Usia iman dan usia kita jadi Kristen itu bisa sangat beda sekali ibu-ibu. Sangat beda sekali. Saya bersyukur satu kali, saya tutup dengan kesaksian-kesaksian. Empek saya jadi suami dari ciciknya mama saya. Memang bukan orang Kristen. Dari sejak lahir memang bukan orang Kristen, menikahlah sama cicik mama saya. Lalu tahun lalu beliau dipanggil Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur dengan suami saya, sebelum meninggal beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seumur-umur saya tahu empek sama yang ini empek yang paling keras sekali. Dia masih sembayangan gitu-gitu ya. Nanti kalau kami enggak sembayangan, enggak pegang yang suatu apa itu, wah dikata-katain gitu. Dikatain kamu fanatik banget, orang Kristen itu apa. Wah pokoknya dia jelek-jelekin orang Kristen, dia enggak suka orang Kristen. Dia benci sekali dan keras sekali. Jimatnya banyak karena salah satu saudaranya itu punya kelenteng besar di satu kota kecil di Jawa Tengah. Kelentengnya terkenal sekali, dia ngurusi kelenteng itu dan sebagainya. Sampai satu kali, waktu itu Pak Yo dengan tim misi tahun lalu sempat pelayanan di Jawa Tengah, gitu ya. Lalu waktu itu saya lagi pergi keluar, jadi suami saya hanya dengan salah satu anak saya ketemu sama Pak Yo ngobrol-ngobrol. Lalu Pak Yo bilang, kita minta ya sebelum tahun ini selesai, setidaknya Tuhan kasih kita 1 jiwa untuk diselamatkan. Suami saya waktu itu biasa kalau sama Pak Yu sama teman-teman ini bisa ngobrol sampai jam 3 pagi gitu ya. Untungnya saya enggak ikut. Karena waktu itu saya tidak lagi ada di Salatiga Ibu ya. Terus suami saya menangkap itu. Ya, saya sepakat Pak Yu, sebelum akhir tahun ini selesai, setidaknya ada 1 jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Terus saya bilang, sayang si empek ini udah sakit-sakit loh, udah keluar masuk rumah sakit. Kalau kita ke Semarang mampir ke rumah ya. Iya mampir ke rumah. Terus waktu itu Roh Kudus gerakkan di hati saya ke Semarang. Sayang, ayo kita ke rumah Wak Jin, ke rumah empek. Iya, yuk rumahnya agak jauh tapi kita samperin sama mama papa. Terus kami ajak semua. Lalu kita layani. Waktu itu kami dudukkan di kursi roda, lalu diinjilin pelan-pelan oleh suami saya. Diinjilin, padahal kami jarang ketemu ya, sama empek ini jarang sekali. Tapi diinjilin, empek mau terima Yesus, iya. Rasanya seperti mudah sekali ibu-ibu. Padahal itu orang keras. Wah kalau sama orang Kristen tidak suka setengah mati, bencinya setengah mati, kami dikatain fanatik. Tapi hari itu entah kenapa dia, empek mau terima Yesus, iya. Empek mau terima Yesus, empek mau ikutin, mau ikutin aku berdoa ya empek. Suami saya ituin semuanya, bimbing dia dan wah ngomongnya masih jelas sekali. Diajak nyanyi, mau nyanyi terus selesai. Lalu kami pulang. Tapi sebelum pulang saya lihat ada tempelan hu kecil. Wak Jin enggak boleh lagi, jangan ya, empek sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu saya itu stiker ternyata. Saya ambil, saya buang dalam nama Tuhan Yesus. Empek sudah jadi miliknya Tuhan. Lalu kami pulang beberapa minggu kemudian, ternyata empek saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit sudah meronta-ronta, udah mau. Dan anehnya dia tidak menyebut nama anaknya. Yang dia panggil nama suami saya, Roni. Nah, wak saya kaget, loh ini Roni siapa yang Mbok panggil? Loh ya Roni ini Melik toh. Oh kamu pengen ketemu Roni. Pokoknya dia sebut anaknya semua datang enggak digebres. Yang digebres panggil suami saya. Dan akhirnya mama ngomong, kami sempetin ke rumah sakit, dilayani lagi. Roh Kudus bilang sama suami saya, cepet dibaptis. Baptis langsung, dipakai air, dipercik gitu aja.
Langsung setelah itu dia tenang, awalnya dia lihat kayak ada itu loh jahat di situ tuh kayak hama gini. Oke, ceritain. Saya kaget ya. Empek saya itu kan barusan terima Yesus. Nggak ikut SPS, tapi dia bisa tahu posisi otoritas, Bu Ai. Bisa ngomong gini, empek mau pulang ke surga. Karena kalau di surga empek duduk di sebelah kanan Bapak. Loh, lah tahu dari mana, baca Alkitab aja nggak pernah. Kok bisa tahu posisi otoritas loh? Empek mau pulang aja. Nanti kalau sudah sampai surga empek duduk di sebelah kanan Tuhan. Loh, tahu dari mana? Tapi yang luar biasa Ibu, karena Tuhan Roh Kudus suruh cepat baptis. Kami baptis, suami saya dapat nama siapa? Paulus. Benar juga ya. Dia dulu menganiaya saudara-saudaranya yang Kristen kan. Sekarang dia jadi Paulus. Dan puji Tuhan, setelah itu sudah mulai sembuh dan balik ke rumah, tapi hanya beberapa minggu kemudian lalu dipanggil Tuhan. Tapi sampai meninggal imannya tetap teguh. Dia udah bilang, terserah nanti aku mati cara apa, tapi pokoknya aku sudah ikut Tuhan Yesus. Aku gak mau yang lain. Wah, kuat sekali. Dan semua saudara besarnya kaget. Loh, lah kok dikuburi cara Kristen? Enggak bisa. Dia kan pengurus kelenteng gini. Wah, ramai soal. Saya mah santai, tenang aja di. Iki lo, sing baptis iki lo, ponakane. Waduh, saya sudah bilang, tenang ya sayang, kita diem aja, kalau dilempari batu kita diem. Soalnya upah kita udah besar. Semakin dilempari batu semakin besar lagi, saya bilang gitu kan. Tapi itulah luar biasanya. Semuanya kami merasa sangat bersuka cita. Karena menurut kami Empek sudah pulang ke rumah kok. Sudah yakin sekali duduk di sebelah kanan Allah Bapak loh. Dia ikut SPS loh. Bisa tahu Roh Kudus itu dahsyat sekali. Apalagi yang ikut SPS. Makanya ibu-ibu ikut SPS ya. Bukan enggak ikut SPS biar lebih yakin lagi ya kan. Kalau Empek saya kan percaya Yesus langsung mati itu ya kan. Masalahnya ibu-ibu saya dan saya percaya Yesus enggak langsung mati. Jadi iman kita harus tumbuh. Itu masalahnya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Iman itu nanti yang akan dibawa pulang ke surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan. Tapi iman yang akan dibawa pulang ke rumah. Apapun yang menjadi ketakutan, kalau ada keluarga-keluarga yang belum percaya Tuhan, mari kita hadapkan sama Tuhan. Mulai dengan doa, nanti kalau Roh Kudus suruh apa ikuti, dan itu pasti akan terjadi. Satu lagi kesaksian saya terakhir, saya kan tinggal dengan banyak anak-anak dari Sabang sampai Merauke ibu-ibu ya. Menghadapi mereka setiap hari dengan keusilan mereka, kehebohan mereka, keunikan mereka, kenakalan mereka, wow gitu ya. Sampai kadang-kadang tahun lalu itu menurut saya tahun yang cukup struggle buat saya. Karena saya bisa tiba-tiba ngerasa, aduh kok kayak gini terus ya. Hidupku kok ngurusin banyak orang ya. Saya merasa capek kadang-kadang. Saya merasa jengkel kadang-kadang. Tapi itu saya melihat Tuhan itu selalu bicara dan menguatkan iman saya. Ingat ya, ada janji Tuhan buat hidupmu Mel dan buat anak-anak ini. Anak-anakmu satu kali akan begini. Dan Tuhan kasih penghiburan sama saya di akhir tahun kemarin. Karena 2 anak perempuan saya dari Sulawesi Tengah, dari puncak gunung Watu Bambang, turun pulang liburan. 1 bulan kira-kira, 1,5 bulan. Jadi mereka berdua melayani satu suku yang masih terasing dan masih nomaden. Suku ini masih pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masih percaya animisme, dinamisme begitu. Jadi anak-anak saya tinggal di sana bersama dengan satu lembaga misi dari sebuah gereja di kota Jakarta. Mereka punya sekolah dengan asrama. Jadi anak-anak suku itu bisa sekolah sekaligus tinggal di situ. Dan di situlah mereka dengar siapa Yesus. Diajarin beriman, diajari percaya, diajarin berdoa. Terus. Sampai satu kali kemarin mereka pulang. Dan kami minta mereka berdua bersaksi di depan semua adik-adiknya yang akan diutus pelayanan selama liburan kemarin. Selama saya dengar anak saya di depan kesaksian, air mata saya tidak berhenti menetes. Perempuan dua-duanya. Kami menghadapi semua yang harus kami hadapi. Kami sudah pernah disantet. Kami diancam mau dibunuh. Kami diancam mau diperkosa. Siapa yang gak miris sih orang tua yang denger anaknya kayak gitu?
Saya komplainnya ya sama Tuhan lah. Tuhan ini enggak mau jaga anakku mati loh Tuhan. Tapi ibu-ibu tahu iman anak saya sedikit pun enggak gentar. Lebih baik aku mati ya mami daripada diperkosa kan. Kamu enggak takut? Enggak lah. Karena Tuhan pasti lindungi kami. Seperti itu. Dan mereka terus belajar. Dan yang paling membuat hati saya ini bersuka cita waktu ditanya, kamu setelah pulang liburan masih mau balik ke sana? Kak, masih mami. Kami sudah bergumul dan berdoa, tanya sendiri sama Roh Kudus. Dan Roh Kudus bilang, waktumu belum selesai. Kalian harus kembali lagi ke puncak gunung. Katanya sih, kalau orang-orang Jakarta naik turun ke sana sekarang 3 hari jalan kaki sampai puncak gunung. Kalau mereka cuma 8 jam. Ya maaf ya, mereka bukan orang Jakarta, mereka juga orang pedalaman. Satu pedalaman Toraja, satu pedalaman Kalimantan Barat. Jadi buat mereka 8 jam. Tapi kalau kami pergi sama teman-teman dari Jakarta mami, ya bisa 2 sampai 3 hari. Karena nanti berhenti. Kalau anak-anak saya langsung tancap. Mereka satu kali bawa kambing supaya bisa diternak di atas puncak gunung. Kambingnya harus digendong. Bukan kita naik kambing, karena jalannya sampai seperti itu ibu-ibu. Tapi mereka bilang gini, enggak kok mami, kami sudah dapat dari Roh Kudus. Kami mau ke sana bukan karena tidak ada guru, tapi karena memang Roh Kudus bilang kamu harus ke sana. Sampai terjadi lawatan dan pertobatan di suku Wana. Itu yang mereka lakukan. Kenapa kami mau ke sana? Karena kami lihat papi dan mami dari UK aja mau ke Kopeng tinggal sama anak-anak kayak kami kok. Kenapa kami nggak mau pergi ke puncak gunung sana? Jadi mereka begitu turun di desa yang paling dekat dengan mereka. Wow, ada suara motor, senang sekali. Karena setahun mereka nggak lihat motor. Gitu ya. Tapi saya bersyukur. Itu penghiburan buat saya. Jadi betul juga kata suami saya. Sayang satu kali nama kita ditulis di saksi-saksi iman. Karena iman Roni dan Meli 7 tahun tinggal di tengah anak-anak itu. Dan iman itu pasti mengubah sesuatu di hidup kita dan di hidup orang-orang di sekeliling kita ibu-ibu. Oleh karena itu apapun yang terjadi, masalah kenyataan boleh sulit. Boleh bosan, boleh takut, boleh ragu. Tapi mari kita berseru, terus dengar. Masukkan firman ke telinga kita. Sampai firman itu mengubah rasa ketakutan dan kekhawatiran kita menjadi iman. Amin ibu-ibu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sangat baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah, apapun badai di hidupmu siang hari ini, Ibu, mari hadapkan kepada Tuhan. Biar siang hari ini iman kami dibangkitkan, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau siang hari ini ibu-ibu merasa saya Ibu Meli, saya yang punya ketakutan, saya yang punya kekhawatiran seperti Rahab, ada di antara hidup dan mati. Di tempat ibu boleh angkat tangan, ibu menghadap kepada Tuhan langsung. Dan mari datang kepada Tuhan, serahkan setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, apapun itu. Dan biarkan Tuhan mengubah itu semua menjadi iman percaya bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang mampu, ada Tuhan yang bisa. Dan Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Sebab Dia sudah mati di atas kayu salib, semuanya sudah diberikannya buat kita. Apa yang tidak diberikannya kepada kita, semuanya. Dia kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia Allah yang hebat, Dia yang sehat menjadi penuh dengan penyakitan, dan semua segala sakit penyakit ditanggungkan kepada dirinya supaya kita yang sakit memperoleh kesembuhan. Kita yang penuh dengan beban berat, kesesakan, semua beban persoalan kita ditimpakannya kepada kita. Dia ditolak, dia disangkali, dia dikhianati, dia ditinggalkan sendirian. Kalau itu pun yang sedang ibu-ibu hadapi dan rasakan, Dia sudah mengalaminya untuk engkau dan aku. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kebebasan, kemenangan, dan kelepasan di dalam Kristus. Tapi untuk kita sampai ke sana kita hanya perlu satu, dan itu percaya. Percaya saja, teriak saja, percaya saja. Tuhan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Lihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Ibu-ibu ini sedang menghadapi persoalan, kesulitan, pergumulan, apapun itu. Mungkin sakit penyakit, mungkin dengan keluarga mereka, anak, suami, apapun itu, mertua, orang tua, semuanya. Cucu, kami hadapkan, menantu semuanya. Kami hadapkan ke dalam tangan-Mu. Ubah semua kesakitan-kesakitan kami
menjadi iman yang percaya teguh seperti Rahab. Dan kami percaya iman itu sudah mengalahkan setiap persoalan kami. Dan kami percaya itu terjadi dan sedang terjadi di alam nyata. Sehingga ketika minggu depan kami berkumpul di tempat ini, kami akan mendengar kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan melepaskan kami, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dan iman kami terus bertumbuh, bahkan kesaksian kami boleh menguatkan setiap ibu-ibu yang hadir. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat jasmani, berkat iman rohani, semuanya ditambahkan di kehidupan setiap ibu-ibu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Aini, menyerahkan tim panitia yang ada untuk terus mengurusi persekutuan wanita. Tuhan berkati tim yang ada supaya terus solid, terus memenangkan banyak ibu-ibu yang lain. Supaya semakin banyak ibu-ibu yang imannya bertumbuh, keluarga mereka diubahkan dan mereka menjadi berkat tidak hanya untuk keluarga mereka, tapi juga untuk keluarga besar mereka yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan wanita di CHC Gading Serpong ini. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.